Episode satu rumah tangga yang kupikir akan bahagia selamanya. Oh, aku tidak pernah menyangka. Pria yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup, justru memintaku menandatangani surat cerai demi wanita pilihan ibunya sendiri. Padahal, semua berawal dari rumah tangga yang terlihat begitu bahagia. Bagaimana semuanya bisa berubah? Saksikan kisahku sampai akhir. Sebelum kita mulai, aku ingin kenalan dulu dengan kalian. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Aku benar-benar senang membaca komentar kalian satu persatu. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Nadia. Jika melihat kehidupanku 3 tahun yang lalu, mungkin banyak orang akan berkata bahwa aku adalah perempuan yang sangat beruntung. Aku memiliki suami yang penyayang, pekerjaan yang cukup baik, dan sebuah rumah sederhana yang kami bangun bersama dengan penuh harapan. Aku mengenal Arga saat kami bekerja di perusahaan yang sama. Kami sering dipertemukan dalam berbagai proyek hingga akhirnya saling mengenal lebih dekat. Arga adalah laki-laki yang tenang, bertanggung jawab, dan selalu membuatku merasa aman. Selama 4 tahun kami menjalin hubungan, ia tidak pernah membuatku meragukan kesungguhannya. Saat melamarku, Arga berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang mewah. Tapi aku berjanji akan selalu menjadikanmu rumah tempat aku pulang." Kalimat itu membuatku yakin menerima lamarannya tanpa sedikit pun keraguan. Hari pernikahan kami menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah akad selesai, Arga menggenggam tanganku erat. Mulai hari ini, kita hadapi semuanya bersama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tersenyum sambil menahan air mata haru. Aku benar-benar percaya bahwa Tuhan telah mempertemukanku dengan laki-laki terbaik. Setelah menikah, kami membeli sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Rumah itu bukan rumah yang besar. Dindingnya masih sederhana, halaman depannya hanya cukup untuk beberapa pot bunga. Dan garasi kecilnya hanya muat satu mobil yang kami beli dengan cara mencicil. Namun bagiku, rumah itu adalah surga. Setiap sudut menyimpan kenangan. Sofa ruang tamu kami pilih bersama. Setelah berkeliling beberapa toko selama 2 hari, meja makan kayu merupakan hadiah dari ayah dan ibuku. Rak buku di ruang keluarga dipasang sendiri oleh Arga. Meski sedikit miring, ia selalu berkata, "Jangan diganti." Rak ini mengingatkanku kalau membangun rumah tangga memang tidak harus selalu sempurna. Aku selalu tertawa mendengarnya. Rutinitas kami pun sederhana. Setiap pagi aku bangun lebih dulu. Setelah salat subuh, aku menuju dapur menyiapkan sarapan. Arga paling menyukai nasi goreng buatan tanganku. Saat aroma bawang mulai tercium, biasanya ia keluar dari kamar sambil tersenyum. "Pagi, sayang, pagi, wangi sekali. Semoga rasanya juga enak." Arga langsung mencicipinya. Kalau begini terus, aku malah sarapan di luar. Aku hanya tertawa kecil. "Jangan dipuji terus." "Lah, memang enak." Ucapan sederhana itu selalu membuatku semangat menjalani hari. Setelah sarapan, kami berangkat bekerja bersama menggunakan mobil yang kami cicil selama 5 tahun. Di perjalanan kami sering bercerita tentang pekerjaan, rencana liburan, bahkan membahas nama anak yang kelak ingin kami miliki. Padahal saat itu aku bahkan belum hamil. Namun, membayangkan masa depan bersama selalu membuat kami bahagia. Malam hari pun tidak kalah hangat. Kami terbiasa menikmati teh hangat di teras rumah sambil memandangi langit. Suatu malam Arga berkata, "Nadia, iya, kalau nanti tabungan kita cukup, aku ingin memperluas dapur." Aku tersenyum. "Kenapa dapur?" "Supaya kamu lebih nyaman memasak." Aku menggeleng sambil tertawa. "Aku sudah nyaman. Lalu halaman belakang kita buat taman kecil." "Untuk apa?" "Supaya nanti anak-anak kita punya tempat bermain." Aku memandang wajahnya. Di mataku saat itu, Arga adalah suami yang sempurna. Aku tidak pernah membayangkan semua impian itu akan berubah begitu cepat. Semuanya dimulai ketika ibu mertuaku, Bu Ratna, datang membawa sebuah kabar. Rumah yang selama ini beliau tempati akan direnovasi karena beberapa bagian mulai rusak. "Nadia," katanya suatu sore. "Iya, Bu, selama rumah ibu diperbaiki,
boleh ibu tinggal di sini beberapa bulan? Aku langsung tersenyum. Tentu saja boleh. Bu, rumah ini juga rumah ibu. Arga ikut mengangguk. Iya, Bu, kami justru senang kalau ibu tinggal bersama. Sejak hari itu Bu Ratna resmi tinggal di rumah kami. Awalnya aku sangat bahagia. Aku merasa mendapat kesempatan lebih dekat dengan ibu mertuaku. Aku memasakkan makanan kesukaannya, mengantarnya ke pasar, menemaninya, menghadiri pengajian. Jika beliau ingin membeli sesuatu, aku selalu siap mengantar. Bahkan ketika beliau merasa kurang sehat, aku mengambil cuti sehari untuk menemaninya, memeriksakan diri ke dokter. Aku berharap beliau melihat ketulusanku. Aku ingin beliau menganggapku sebagai anak sendiri. Sayangnya, harapan itu perlahan mulai memudar. Semuanya berawal dari komentar kecil. Suatu pagi Bu Ratna mencicipi sayur bening buatanku. Nadia. Iya, Bu, agak terlalu asin. Aku tersenyum. Baik, Bu, besok akan aku kurangi garamnya. Keesokan harinya beliau kembali berkata, sekarang malah kurang terasa bumbunya. Aku kembali tersenyum. Baik, Bu. Lalu komentar itu mulai bertambah. Nadia, lipatan bajunya kurang rapi. Tanaman depan rumah kurang terawat. Ruang tamunya terlalu penuh. Gorden ini warnanya membosankan. Apa pun yang kulakukan seolah selalu ada salahnya. Meski begitu, aku tetap berusaha berpikir positif. Mungkin memang begitulah cara beliau mengajariku. Aku tidak ingin membalas atau memperdebatkan hal-hal kecil. Namun suatu sore, saat kami sedang minum teh bersama, Bu Ratna berkata, Melis sejauh lebih pandai memasak. Aku menoleh. Melis siapa, Bu? Anak teman lama ibu. Oh, aku hanya mengangguk. Sejak hari itu, nama Melis mulai sering terdengar. Melis sekarang jadi supervisor. Melis rajin. Melis cantik. Melis sopan. Melis pintar menghormati orang tua. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Tetapi lama-kelamaan aku mulai bertanya-tanya, mengapa ibu mertuaku hampir setiap hari membicarakan perempuan itu? Malam harinya aku mencoba bertanya kepada Arga. Mas, iya, Melis itu siapa? Arga terlihat santai. Teman lama. Hanya teman? Iya, lalu kenapa ibu sering sekali menyebut namanya? Arga tersenyum kecil. Mungkin ibu cuma kagum. Aku mengangguk pelan. Aku memilih mempercayai suamiku. Aku tidak ingin rumah tangga kami rusak hanya karena prasangka. Beberapa minggu kemudian, hari Minggu pagi, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Seorang perempuan berpenampilan anggun berdiri sambil membawa kotak kue. Halo, aku Melisa. Aku tersenyum ramah. Oh, silakan masuk. Belum sempat aku mempersilahkannya duduk, Bu Ratna sudah keluar dari dapur dengan wajah berseri-seri. Melisa, beliau langsung memeluk perempuan itu dengan hangat. Pelukan yang belum pernah beliau berikan kepadaku. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu. Aku menyeduhkan teh hangat, menyiapkan camilan, lalu ikut duduk menemani mereka. Percakapan mereka berlangsung sangat akrab. Melis dan Arga ternyata pernah kuliah di kampus yang sama. Mereka membicarakan dosen favorit, acara, kampus, teman-teman lama. Sesekali mereka tertawa bersama. Aku hanya tersenyum sambil mendengarkan. Ada perasaan asing yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Hampir 2 jam kemudian, Melis berpamitan. Bu Ratna mengantarnya sampai ke depan pagar. Aku sedang membereskan gelas di dapur ketika tanpa sengaja mendengar suara mereka. Dengan nada pelan, Bu Ratna berkata, seandainya dulu Arga menikah denganmu, hidupnya pasti jauh lebih bahagia. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku berharap aku salah dengar. Namun beberapa detik kemudian beliau kembali berkata, Ibu masih berharap suatu hari Arga menyadari siapa perempuan yang benar-benar pantas mendampinginya. Dadaku terasa sesak. Aku perlahan menoleh ke arah ruang tamu. Di sana, Arga berdiri hanya beberapa langkah dari pintu. Aku yakin ia mendengar semua ucapan ibunya. Aku menunggu, berharap
Ia tersenyum lalu berkata bahwa aku adalah satu-satunya perempuan yang dipilihnya. Berharap ia menghentikan angan-angan ibunya saat itu juga. Namun, Arga hanya terdiam. Ia menundukkan pandangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan pada detik itulah, aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah hadir di dalam rumah tanggaku. Sebuah ketakutan. Ketakutan bahwa kebahagiaan yang selama ini kupercaya ternyata perlahan sedang diambil dariku. Sedikit demi sedikit, oleh orang yang paling ingin melihatku pergi. Sepanjang perjalanan menuju kantor pagi itu, pikiranku terus dipenuhi ucapan Arga. Ada urusan penting yang harus segera diputuskan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku beberapa kali melirik ke arah Arga yang sedang fokus mengemudi. Biasanya, ia selalu mengajakku mengobrol selama perjalanan. Entah membahas pekerjaan, rencana akhir pekan, atau sekadar bercanda tentang hal-hal kecil. Namun pagi itu berbeda. Ia lebih banyak diam. Sesekali hanya menarik napas panjang seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku mencoba memecah keheningan. Mas, iya, ibu bilang ada urusan apa? Arga menggelang pelan. Belum dijelaskan. Hanya keluarga inti. Iya, aku mengangguk. Meski masih penasaran, aku memilih tidak bertanya lagi. Kupikir, mungkin memang ada persoalan keluarga yang perlu dibicarakan bersama. Saat tiba di depan kantorku, Arga menggenggam tanganku sebelum aku turun. Jangan terlalu dipikirkan ya. Aku tersenyum. Aku percaya sama Mas. Ia membalas senyumku, tetapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan, dan aku belum menyadarinya. Hari itu pekerjaanku sebenarnya tidak terlalu padat. Namun anehnya, aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Beberapa kali aku salah mengetik laporan. Bahkan atasanku sampai menghampiriku. Nadia, kamu kurang sehat? Aku tersenyum canggung. Maaf, Pak. Mungkin tadi kurang tidur. Kalau capek, jangan dipaksakan. Iya, Pak. Setelah beliau pergi, aku memandang layar komputer tanpa benar-benar membaca apa yang ada di depanku. Entah mengapa firasatku semakin tidak enak. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin Bu Ratna hanya ingin membahas rencana keluarga. Namun semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin gelisah hatiku. Sekitar pukul 11 siang, ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Ratna. Nanti malam datang jam 7 tepat. Jangan terlambat. Hanya 2 kalimat, tanpa sapaan, tanpa emotikon. Aku langsung membalas. Baik, Bu. Tak lama kemudian muncul balasan lagi. Ada hal penting yang harus kalian putuskan malam ini. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Kata kalian dan putuskan membuatku semakin penasaran. Apa sebenarnya yang akan diputuskan? Sore harinya aku pulang lebih cepat. Aku sengaja memasak sayur kesukaan Arga sebelum kami berangkat ke rumah Bu Ratna. Saat sedang mengiris wortel, Arga masuk ke dapur. Wangi sekali. Aku tersenyum. Takut nanti pulangnya malam. Arga membantu mengambil piring. Sudah lama kami tidak memasak bersama. Momen sederhana itu membuatku merasa sedikit tenang. Aku menatapnya sambil tersenyum. Mas, kalau nanti apapun yang dibahas, kita hadapi sama-sama ya. Arga berhenti sejenak, lalu mengangguk. Iya, kita keluarga. Jawaban itu membuatku lega. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa jam lagi, kalimat itu akan mulai kehilangan maknanya. Tepat pukul 7 malam, kami tiba di rumah Bu Ratna. Rumah itu cukup besar. Lampu ruang tamunya sudah menyala terang. Begitu masuk, aku melihat Maya sudah duduk di sofa bersama suaminya, Dimas. Di atas meja tersedia berbagai makanan. Suasananya tampak seperti makan malam keluarga biasa. Aku tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua orang hampir bersamaan. Bu Ratna keluar dari dapur. Nadia, sini. Aku menghampirinya. Ini bantu ibu sebentar. Tentu, Bu. Aku ikut membawakan beberapa piring ke meja makan. Di dapur hanya ada kami berdua. Saat sedang menyusun mangkuk, Bu Ratna tiba-tiba berkata tanpa menatapku. Nadia, iya, Bu, kamu sayang sama keluarga ini. Aku tersenyum. Tentu saja, beliau masih sibuk menata makanan. Kalau memang sayang,
Berarti kamu pasti rela berkorban. Aku sedikit bingung. Maksud ibu, beliau baru menoleh. Nanti saja kita bicarakan setelah makan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba tetap tersenyum. Namun dalam hati muncul perasaan yang semakin sulit kujelaskan. Acara makan malam dimulai. Awalnya semua berjalan biasa. Bu Ratna menanyakan pekerjaan Arga. Maya bercerita tentang apartemen yang sedang ia incar. Aku hanya mendengarkan sambil sesekali menambahkan pembicaraan. Namun suasana berubah ketika Bu Ratna meletakkan sendoknya di atas meja. Beliau memandang kami satu persatu. Ada alasan kenapa ibu mengundang kalian malam ini. Ruangan mendadak sunyi. Arga menegakkan duduknya. Maya ikut memperhatikan. Aku menggenggam gelas di depanku tanpa sadar. Bu Ratna menarik napas panjang. Maya sudah menemukan apartemen yang cocok. Maya mengangguk pelan. Tapi uang mukanya masih kurang cukup banyak. Aku mulai mengerti arah pembicaraan. Namun aku masih diam. Bu Ratna melanjutkan. Ibu sudah berpikir lama. Dan menurut ibu, hanya Arga yang bisa membantu adiknya. Aku menoleh kepada Arga. Ia hanya menundukkan kepala. Belum mengatakan apapun. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin mereka hanya ingin meminjam uang. Mungkin kami bisa membantu sedikit dari tabungan. Namun kalimat berikutnya membuatku terdiam. Bu Ratna menatap langsung ke arahku. Nadia. Iya, Bu. Ibu berharap kamu mendukung keputusan Arga. Keputusan apa? Bu, beliau tersenyum tipis. Supaya tabungan kalian dipakai untuk membantu Maya. Aku langsung melirik Arga. Selama ini tabungan itu kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Kami berencana menggunakannya untuk melunasi sebagian cicilan rumah. Arga masih diam. Aku mencoba berbicara dengan hati-hati. Kalau boleh tahu, berapa kekurangannya? Maya menjawab pelan. Kurang sekitar 150 juta. Tanganku refleks menggenggam erat ujung taplak meja. Jumlah itu hampir sama dengan seluruh tabungan kami. Aku menoleh kepada Arga. Berharap ia akan berkata bahwa kami akan mencari jalan lain. Berharap ia akan menjelaskan bahwa tabungan itu adalah hasil kerja keras kami berdua selama bertahun-tahun. Namun yang kulihat justru wajah Arga yang masih terdiam, seolah sudah mengetahui pembicaraan ini sejak awal. Perlahan, hatiku mulai dipenuhi perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan rasa takut. Takut bahwa malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam rumah tangga kami. Ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun langsung berbicara. Aku masih mencoba mencerna angka yang baru saja diucapkan. Maya, 150 juta rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil bagi kami. Tabungan itu kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada banyak pengorbanan di balik setiap rupiahnya. Aku teringat bagaimana kami menunda liburan, menunda membeli kendaraan baru. Bahkan beberapa kali kami memilih memasak sendiri di rumah agar pengeluaran lebih hemat. Semua itu kami lakukan demi satu tujuan, melunasi sebagian cicilan rumah agar hidup kami lebih tenang di masa depan. Aku menarik napas perlahan. Bu, iya, tabungan itu memang ada, tapi kami menyiapkannya untuk kebutuhan rumah kami. Bu Ratna mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabanku. Ibu tahu, tapi rumah itu tetap milik kalian. Sedangkan adikmu sedang membutuhkan bantuan sekarang. Aku mencoba tetap berbicara dengan tenang. Kami tentu ingin membantu. Maya, kalau semampu kami, pasti kami bantu. Tapi kalau seluruh tabungan diberikan, kami harus mulai semuanya dari awal lagi. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang sulit ku terjemahkan. Nadia, iya, Bu, kalian masih muda. Masih bisa mencari uang lagi, tapi kesempatan membeli apartemen seperti ini belum tentu datang 2 kali. Aku menoleh kepada Maya. Ia hanya menundukkan kepala, tidak membantah, tidak juga menyela, seolah semua pembicaraan malam itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Aku kembali memandang Arga. Sejak awal makan malam, ia hampir tidak mengatakan apa-apa. Padahal biasanya, jika ada pembicaraan penting, ia selalu mengajakku berdiskusi terlebih dahulu. Namun malam itu, ia lebih banyak diam,
Mas, Arga menoleh. Kamu sudah tahu soal ini? Ia menghela napas pelan. Iya, jawaban singkat itu membuat dadaku terasa sesak. Sejak kapan? Beberapa hari lalu, aku terdiam. Beberapa hari, artinya, sejak menerima telepon dari ibunya. Berarti benar, ia sudah mengetahui. Semua ini sebelum mengajakku datang ke rumah, dan ia tidak menceritakannya kepadaku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa ada tembok kecil yang mulai berdiri di antara kami. Bu Ratna kembali membuka pembicaraan. Arga sudah memikirkan semuanya. Aku spontan menoleh kepada suamiku. Benarkah? Arga tampak ragu. Ia mengusap kedua telapak tangannya yang sejak tadi saling menggenggam. Aku memang sudah memikirkannya. Kenapa Mas tidak cerita? Aku. Ia berhenti. Sejenak, mau mencari waktu yang tepat. Aku tersenyum. Kecil, namun senyum itu terasa sangat berat. Selama ini kita selalu sepakat kalau keputusan besar harus dibicarakan bersama. Aku tahu, lalu kenapa kali ini berbeda? Arga menundukkan pandangan. Ia tidak segera menjawab. Keheningan itu justru membuatku semakin memahami sesuatu. Bukan karena ia tidak memiliki jawaban, melainkan karena ia sedang berada di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Maya akhirnya ikut berbicara. Kak Nadia, aku menoleh. Sebenarnya, aku juga nggak anak, tapi kesempatan apartemen itu tinggal beberapa hari. Kalau uang mukanya nggak dibayar sekarang, aku kehilangan unitnya. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Makanya, aku benar-benar berharap kakak bisa membantu. Nada suaranya terdengar memohon. Namun jauh di dalam hatiku, ada pertanyaan yang terus berputar. Kenapa semua beban itu harus menjadi tanggung jawab kami? Bukankah setiap keluarga juga harus belajar memperjuangkan mimpinya sendiri? Aku ingin mengatakannya. Namun, kutahan, aku tidak ingin suasana semakin keruh. Makan malam akhirnya selesai. Namun tidak ada lagi obrolan ringan seperti biasanya. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Bu Ratna kemudian membawa sepiring buah ke ruang tamu. Beliau duduk tepat di hadapanku. Nadia. Yah, Bu, Ibu tahu kamu perempuan. Baik, aku tersenyum tipis. Terima kasih. Itulah kenapa Ibu yakin kamu pasti rela berkorban demi keluarga. Kalimat itu terdengar lembut. Namun entah mengapa, aku justru merasa seperti sedang diberi beban yang sangat berat. Aku menjawab hati-hati. Berkorban memang penting, Bu. Tapi rumah tangga juga perlu dipikirkan. Beliau langsung membalas. Rumah tangga yang baik justru dibangun dengan pengorbanan. Aku mengangguk. Itu benar. Tapi pengorbanan juga harus disepakati bersama. Tatapan Bu Ratna berubah. Beliau tidak lagi tersenyum. Apa maksudmu? Aku tetap menjaga nada bicaraku. Maksud saya, keputusan sebesar ini perlu dipikirkan baik-baik. Beliau menarik napas panjang. Ibu tidak menyangka kamu akan menghitung-hitung bantuan untuk keluarga sendiri. Aku langsung menggelang. Bukan begitu, Bu. Tapi, beliau memotong ucapanku. Dulu waktu menikah dengan Arga, bukankah kamu bilang siap menjadi bagian dari keluarga ini? Iya, Bu. Kalau begitu, saat keluarga membutuhkan, kenapa sekarang kamu ragu? Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku tidak tahu harus menjawab bagaimana, karena apapun jawabanku seolah akan terdengar salah. Arga akhirnya angkat bicara. Bu, Ratna menoleh. Apa? Kasih kami waktu berpikir. Beliau terlihat kurang puas. Berpikir apa lagi? Ini soal keluarga. Aku tahu, tapi ini juga menyangkut masa depan rumah tanggaku. Kalimat Arga membuatku sedikit lega. Setidaknya, ia mulai berbicara. Namun Bu Ratna menggelang. Pelan, Ibu hanya ingin jawaban malam ini. Aku melihat wajah Arga berubah tegang. Ia menatapku, lalu menatap ibunya. Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ada ibunya, di sisi lain ada istrinya.
Dan aku mulai menyadari, pilihan yang akan ia ambil malam itu bisa menentukan masa depan kami. Sekitar setengah jam kemudian kami berpamitan. Pulang. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi dibanding perjalanan berangkat. Tidak ada musik, tidak ada obrolan. Hanya suara mesin mobil yang memenuhi keheningan. Aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota tampak berpendar di tengah malam. Namun pikiranku sama sekali tidak berada di sana. Sesampainya di rumah, Arga langsung duduk di ruang tamu. Aku membuatkan 2 gelas air hangat, lalu duduk di sampingnya. Mas, iya, aku boleh tanya satu hal? Tentu, aku menatap kedua matanya. Kalau tadi aku langsung setuju memberikan seluruh tabungan kita, apa Mas juga akan langsung setuju? Arga tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata beberapa detik, kemudian berkata dengan suara pelan, "Aku sebenarnya sudah hampir memberikan jawaban kepada ibu sebelum malam." Ini, jantungku seolah berhenti, berdetak sesaat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jawaban, "Apa?" Arga menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat malam itu terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Aku sempat mengatakan kepada ibu bahwa kemungkinan besar kita akan memberikan seluruh tabungan itu untuk Maya. Kalimat itu menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mulai bertanya dalam hati, apakah suamiku masih benar-benar menganggapku sebagai pasangan hidupnya, atau hanya seseorang yang diharapkan selalu mengalah demi keluarganya? Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatap Arga beberapa saat, berharap ia akan melanjutkan ucapannya dengan mengatakan bahwa semuanya hanya salah paham. Namun yang kulihat hanyalah wajah penuh kebimbangan. Ia menundukkan kepala, mengusap wajahnya pelan, seolah merasa bersalah karena baru saja mengakui sesuatu yang selama ini disembunyikannya dariku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Mas, iya, kenapa aku baru tahu sekarang? Arga tidak langsung menjawab. Ia memandang lantai beberapa detik sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku takut kamu menolak." Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Mas takut aku menolak? Jeti, Mas memilih tidak jujur sama aku. Arga segera menggelang. Bukan begitu maksudku. Lalu bagaimana? Aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Aku tersenyum tipis. Namun, senyum itu sama sekali tidak menyembunyikan rasa kecewa yang mulai memenuhi hatiku. Rumah tangga kita selalu berjalan baik karena kita saling bicara. Kalau keputusan sebesar ini diambil sendiri, apa bedanya aku dengan orang lain? Ruangan kembali sunyi. Jam dinding di ruang tamu terdengar berdetak pelan, seolah ikut menghitung setiap detik yang membuat hubungan kami perlahan berubah. Arga akhirnya mengangkat kepalanya. Nadia, iya, aku tahu aku salah, tapi coba lihat dari sisi ibu. Maya memang sedang kesulitan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, makanya sejak tadi aku tidak pernah bilang kita tidak mau membantu. Arga menatapku. Lalu, aku hanya ingin kita membantu sesuai kemampuan, bukan mengorbankan semua yang kita miliki. Arga menghela nafas panjang. Ibu pasti kecewa. Aku memandang suamiku cukup lama. Entah mengapa, kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada pembicaraan sebelumnya. Yang pertama kali ia pikirkan bukanlah perasaanku, melainkan kekecewaan ibunya. Aku berdiri dan berjalan menuju lemari kecil di sudut ruang tamu. Kubuka laci tempat kami menyimpan buku tabungan. Aku meletakkannya di atas meja. Mas masih ingat? Arga mengangguk pelan. Ingat, apa yang kita lakukan supaya tabungan ini terkumpul? Ia terdiam. Aku mulai membuka halaman demi halaman. Mas ingat waktu kita menolak ajakan liburan kantor? Iya, karena kita ingin menabung. Mas ingat waktu mobil kita rusak? Iya, kita tetap naik transportasi umum hampir 3 bulan supaya uang perbaikannya bisa masuk tabungan. Arga kembali mengangguk. Aku melanjutkan. Mas juga ingat berapa lama kita menunda membeli perabot rumah? Ia memejamkan mata. Ingat, aku menutup buku tabungan itu perlahan.
Semua ini bukan hanya angka. Di dalamnya ada waktu, ada tenaga, ada pengorbanan, ada mimpi kita berdua. Suaraku mulai bergetar. Aku tidak keberatan membantu keluargamu, tapi aku ingin mimpi kita juga dihargai. Arga terlihat semakin gelisah. Ia bangkit dari duduknya lalu menghampiriku. Aku mengerti. Benarkah? Ya, kalau mengerti. Kenapa Mas masih ingin memberikan semuanya? Arga terdiam cukup lama, kemudian akhirnya berkata, "Jujur, karena sejak kecil, aku selalu diajarkan kalau kakak harus mengalah untuk adiknya." Aku perlahan memahami isi hatinya. Selama ini Arga bukan tidak mencintaiku. Ia hanya tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu memenuhi harapan keluarganya. Dan keyakinan itu kini mulai berbenturan dengan kehidupan rumah tangga kami. Aku menggenggam tangannya. "Mas, aku tidak pernah melarang Mas membantu keluarga. Tapi sekarang Mas juga punya keluarga baru. Kita." Arga menatapku. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, aku sedang berusaha. Malam semakin larut. Kami akhirnya sepakat untuk tidak mengambil keputusan malam itu. "Apa? Besok kita bicara lagi dengan ibu?" Tanyaku. Arga mengangguk. "Ya, kita." Jelaskan pelan-pelan. Aku tersenyum lega. "Terima kasih sudah mau mendengarkan aku." Arga membalas senyumku. "Aku janji akan mencari jalan yang terbaik." Kalimat itu sedikit menenangkan hatiku. Aku berharap semuanya benar-benar bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Keesokan paginya, suasana rumah kembali terasa lebih tenang. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana dan telur dadar kesukaan Arga. Saat kami sedang makan, ponsel Arga kembali berdering. Nama yang muncul di layar membuatku langsung mengenalinya. "Ibu?" Arga menatapku sekilas sebelum mengangkat telepon itu. "Iya, Bu." Aku berusaha fokus menyantap sarapan. Namun tanpa sengaja, aku masih bisa mendengar suara Bu Ratna dari ujung telepon yang terdengar cukup keras. "Jeti, bagaimana keputusan kalian?" Arga menjawab pelan. "Bu, kami masih ingin membicarakannya lagi." Beberapa detik kemudian wajah Arga berubah. Senyumnya menghilang. Ia hanya mengangguk beberapa kali. "Ya, Bu, baik." Telepon berakhir. Aku meletakkan sendok. "Ada apa?" Arga menarik napas panjang. "Ibu marah?" Ia menggelang. "Bukan." Lalu, Arga tampak ragu untuk menjawab. Aku semakin penasaran. "Mas, Ibu bilang kalau keluarga sendiri saja tidak mau ditolong. Lebih baik beliau tidak usah berharap apa-apa lagi kepada kita." Aku memejamkan mata pelan. Aku mulai mengerti. Ini bukan lagi sekadar permintaan bantuan. Perlahan, permintaan itu berubah menjadi tekanan. Siang harinya, saat aku sedang bekerja, ponselku kembali berbunyi. Pesan dari Maya. "Kak Nadia, aku tahu kakak mungkin keberatan, tapi aku benar-benar berharap kakak bisa membujuk Kak Arga." Ibu semalaman menangis karena merasa anaknya sudah berubah setelah menikah. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dadaku terasa semakin berat. Aku sama sekali tidak ingin dianggap sebagai penyebab renggangnya hubungan seorang anak dengan ibunya. Namun di sisi lain, aku juga tidak ingin rumah tangga yang kami bangun dengan susah payah mulai kehilangan arah. Aku mematikan layar ponsel dan mencoba kembali bekerja. Tetapi, pikiranku sudah tidak lagi berada di kantor. Aku tidak tahu bahwa tekanan itu baru permulaan, karena malam nanti, Bu Ratna akan datang langsung ke rumah kami. Dan untuk pertama kalinya, beliau akan mengucapkan sebuah kalimat yang perlahan mengubah cara Arga memandangku sebagai istrinya. Episode 3 Surat yang Mengubah Hidupku. Aku merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Malam itu, aku sulit memejamkan mata. Bayangan amplop coklat yang dibawa Bu Ratna ke kamar Arga terus berputar di pikiranku. Selama 3 tahun menikah, Arga tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Bahkan urusan pekerjaan pun sering ia ceritakan saat kami menikmati teh hangat di teras. Namun malam itu berbeda.
Ia keluar dari kamar sekitar setengah jam setelah Bu Ratna masuk. Wajahnya terlihat lelah saat melihatku masih duduk di ruang keluarga. Ia tersenyum tipis. Belum tidur, aku menggelang. Mas juga belum. Arga duduk di sampingku. Ada pekerjaan kantor. Aku mengangguk pelan. Entah mengapa, aku ingin bertanya tentang amplop itu. Tetapi melihat wajahnya yang tampak letih, aku mengurungkan niat. Mungkin memang urusan kantor. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Keesokan paginya aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu menyeduh kopi kesukaan Arga. Namun ketika aku hendak memanggilnya, suara Bu Ratna terdengar dari ruang makan. Arga, nanti sore jangan lupa. Iya, Bu. Aku melangkah mendekat. Memangnya nanti sore ada acara apa? Bu Ratna menjawab lebih dulu. Kita mau makan malam di luar. Aku tersenyum. Wah, sudah lama juga kita tidak makan bersama. Bu Ratna langsung menatapku. Bukan kita. Aku sedikit bingung. Maksud ibu? Ibu, Arga, sama Melisa. Aku terdiam beberapa detik. Lalu, kamu kan pasti capek habis kerja. Beliau mengatakannya sambil tersenyum seolah tidak ada yang salah. Aku menoleh kepada Arga. Berharap ia berkata, Nadia juga ikut. Namun yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Nanti lain kali kita makan bareng. Hanya itu. Tidak ada ajakan. Tidak ada penjelasan. Aku memaksakan senyum. Iya, tidak apa-apa. Tetapi begitu mereka tidak lagi melihatku, senyum itu perlahan menghilang. Sepanjang hari di kantor, pikiranku tidak tenang. Berkali-kali aku melakukan kesalahan kecil saat menyusun laporan. Sahabatku, Rina, yang duduk di meja sebelah, memperhatikanku. Nat, kamu kenapa? Aku tersenyum. Gak apa-apa. Rina menggelang. Kita sudah berteman hampir 8 tahun. Kamu bohong kalau bilang gak apa-apa. Aku akhirnya menarik napas panjang. Aku menceritakan semuanya. Tentang Bu Ratna, tentang Melisa, tentang perubahan sikap Arga. Rina mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah aku selesai bercerita, ia berkata pelan, Nadia, iya, aku cuma mau bilang satu. Apa? Jangan menuduh tanpa bukti. Aku mengangguk. Itu yang sedang aku lakukan. Tapi, Rina menggenggam tanganku. Jangan juga menutup mata kalau memang ada sesuatu yang salah. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sore harinya aku pulang lebih dulu. Rumah terasa sangat sepi. Bu Ratna dan Arga rupanya sudah berangkat. Aku berjalan menuju dapur. Di atas meja masih ada secangkir teh hangat yang belum sempat diminum. Aku tersenyum kecil. Mungkin tadi Arga terburu-buru. Saat hendak membereskannya, pandanganku tertuju pada sebuah map berwarna biru yang terselip di bawah taplak meja. Map itu sedikit terbuka. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya. Namun angin dari jendela membuat beberapa lembar kertas di dalamnya bergeser keluar. Aku refleks merapikannya. Tanpa sengaja mataku menangkap sebuah tulisan. Permohonan cerai. Tanganku langsung membeku. Aku mengerjap beberapa kali. Mungkin aku salah baca. Perlahan ku buka map itu sedikit lebih lebar. Di halaman pertama tertulis jelas. Nama pemohon, Arga Pratama. Napas terasa tercekat. Aku membaca lagi. Berulang kali. Berharap tulisan itu berubah. Namun tidak. Namanya tetap sama. Nama suamiku. Aku buru-buru menutup map itu. Dadaku berdegup begitu kencang. Tidak. Ini pasti hanya contoh dokumen kantor. Arga bekerja di bidang properti. Mungkin saja ada kaitannya. Aku mencoba mencari berbagai alasan agar tetap tenang. Namun jauh di dalam hati, aku mulai merasa takut. Malam itu mereka pulang sekitar pukul 9. Melis sudah tidak ikut. Bu Ratna terlihat sangat ceria. Restorannya enak sekali. Aku tersenyum kecil. Syukurlah. Arga berjalan ke kamar tanpa banyak bicara. Biasanya ia selalu menghampiriku lebih dulu. Menceritakan apa saja yang terjadi hari itu. Namun malam ini tidak. Aku mengikuti langkahnya. Mas, iya, aku boleh tanya sesuatu? Arga menoleh. Apa? Aku mengambil napas panjang. Tadi aku tidak sengaja melihat map biru. Wajah Arga berubah. Map yang sedang dipegangnya perlahan diturunkan.
kamu membukanya, aku tidak sengaja. Hening. Beberapa detik terasa begitu panjang. Mas, itu dokumen apa? Arga memejamkan mata sejenak, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Sementara aku mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Nadia. Iya, aku sebenarnya. Belum sempat Arga melanjutkan ucapannya, Bu Ratna mengetuk pintu kamar. Arga. Iya, Bu. Besok pagi kita lanjutkan saja. Aku langsung menoleh. Lanjutkan apa? Bu Ratna tersenyum tipis. Tidak ada. Beliau kembali menutup pintu. Aku kembali menatap Arga. Mas, apa sebenarnya yang sedang kalian sembunyikan? Arga mengusap wajahnya pelan. Tatapannya tidak lagi setenang biasanya. Seolah ada beban besar yang sedang dipikulnya. Aku belum bisa menjelaskannya sekarang. Kenapa? Karena aku sendiri masih bingung. Jawaban itu membuat air mataku hampir jatuh. Selama ini, setiap masalah selalu kami hadapi bersama. Tetapi malam ini, aku merasa sedang berdiri sendirian. Keesokan paginya, saat aku bersiap berangkat kerja, Bu Ratna menghampiriku. Nadia. Iya, Bu. Beliau menyodorkan sebuah map berwarna coklat. Map yang beberapa hari lalu kulihat berada di tangannya. Kalau nanti Arga pulang malam, beliau berhenti sejenak. Tolong baca ini baik-baik. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Ini apa, Bu? Beliau tidak langsung menjawab, hanya menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan. Kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Setelah mengatakan itu, beliau pergi begitu saja. Aku berdiri mematung di ruang tamu. Perlahan ku buka map tersebut, dan tepat di halaman pertama, mataku kembali melihat tulisan yang kemarin sempat kubaca. Namun kali ini, di bagian paling bawah sudah tersedia tempat untuk tanda tanganku sebagai pihak yang diminta menyetujui gugatan itu. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata mulai mengaburkan pandangan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dokumen yang paling kutakuti itu benar-benar ditujukan kepadaku. Episode 4 pilihan paling menyakitkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dokumen yang paling kutakuti itu benar-benar ditujukan. Tanganku gemetar saat menatap lembar demi lembar surat di dalam map coklat itu. Setiap kalimat terasa seperti menghantam dadaku. Di bagian paling bawah sudah tersedia kolom tanda tangan untukku. Aku menutup map itu perlahan. Rasanya napasku begitu sesak. Rumah yang selama 3 tahun kuanggap sebagai tempat paling nyaman, tiba-tiba terasa asing. Aku terduduk di sofa ruang tamu cukup lama. Air mata terus mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku sudah menyerah, tetapi karena aku sama sekali tidak mengerti kapan semua ini mulai berubah. Kemarin kami masih bercanda tentang memperluas dapur. Kemarin kami masih berbicara tentang taman kecil untuk anak-anak kami nanti. Lalu mengapa hari ini aku justru diminta menandatangani surat yang akan mengakhiri semuanya? Aku tidak masuk kerja hari itu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menghubungi Rina. Nat, Rin, baru menyebut namanya saja, suaraku langsung bergetar. Rina terdiam beberapa saat. Kamu di rumah? Iya, aku ke sana. Kurang dari 1 jam kemudian, Rina datang membawa beberapa kotak makanan. Begitu melihat wajahku yang sembab, ia langsung memelukku. Apa yang terjadi? Aku menyerahkan map coklat itu kepadanya. Rina membacanya perlahan. Semakin lama wajahnya semakin serius. Ini benar. Aku mengangguk pelan. Aku juga baru tahu. Rina menutup map itu. Kamu sudah bicara sama Arga? Belum. Kenapa? Aku ingin mendengar penjelasannya langsung. Rina menggenggam tanganku. Nadia. Iya. Jangan langsung mengambil keputusan saat emosimu belum tenang. Aku mengangguk. Itu juga yang ingin kulakukan. Menjelang sore, suara mobil Arga terdengar memasuki garasi. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Hari ini, aku harus mendapatkan jawaban. Pintu rumah terbuka. Arga masuk sambil membawa tas kerja. Saat melihatku duduk di ruang tamu dengan map itu di atas meja, langkahnya langsung terhenti. Nadia, aku berdiri perlahan. Mas, suaraku nyaris tidak terdengar. Aku cuma ingin satu hal. Apa? Kejujuran. Arga menarik napas panjang. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di hadapanku.
Beberapa detik kami hanya saling menatap. Keheningan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Akhirnya aku membuka suara. Surat ini, aku mendorong map itu ke arahnya. Apa benar Mas yang membuatnya? Arga memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, satu kata itu membuat hatiku seperti runtuh. Kenapa? Suaraku mulai bergetar. Apa salahku? Arga langsung menggelang. Kamu tidak salah. Lalu kenapa? Ia menundukkan kepala. Aku hanya. Kalimatnya menggantung. Aku menunggu. Namun sebelum Arga sempat melanjutkan, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Beliau berjalan mendekati kami dengan wajah tenang. Karena kalian memang sudah tidak cocok. Aku langsung menoleh. Tidak cocok. Bu Ratna duduk di samping Arga. Nadia. Iya, Bu. Kamu perempuan baik. Terima kasih. Tapi bukan perempuan yang tepat untuk Arga. Dadaku kembali terasa sesak. Apa maksud ibu? Ibu sudah lama memperhatikan. Memperhatikan apa? Kalian berbeda. Aku menatap Arga. Mas juga berpikir begitu? Arga tidak langsung menjawab. Diamnya membuatku semakin takut. Bu Ratna kembali berbicara. Arga butuh istri yang bisa mendukung karirnya. Aku juga bekerja. Iya, tapi bukan itu maksud ibu. Beliau berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Melis lebih cocok. Nama itu kembali terdengar. Dan kali ini diucapkan tepat di hadapanku. Aku menatap Arga. Jeti, semua ini karena Melisa. Arga buru-buru menggelang. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku. Ia kembali terdiam. Aku mulai menyadari sesuatu. Yang sedang berbicara sejak tadi bukanlah suamiku, melainkan ibunya. Aku ingin mendengar jawaban dari laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku, bukan dari orang lain. Aku menatap Arga sekali lagi. Mas, iya, aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Apakah Mas masih mencintaiku? Ruangan mendadak sunyi. Jam dinding terdengar berdetak. Pelan, aku terus menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Namun tidak ada jawaban. Air mataku kembali jatuh. Bahkan untuk menjawab pertanyaan itu pun, Mas tidak sanggup. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku sedang bingung. Kalimat itu menghancurkan sisa harapanku. Selama ini aku percaya cinta kami cukup kuat menghadapi apapun. Ternyata yang rapuh bukan rumah tangga kami, melainkan keyakinan suamiku sendiri. Malam itu kami makan dalam keheningan. Tak ada satu pun yang membuka percakapan. Aku hanya menghabiskan beberapa sendok nasi. Setelah itu masuk ke kamar. Aku membuka lemari pakaian. Mataku tertuju pada gaun sederhana yang kupakai saat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Aku masih ingat bagaimana Arga memotretnya berkali-kali sambil berkata, "Istriku selalu cantik." Air mataku kembali jatuh. Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Aku tidak ingin kehilangan rumah tangga ini, tetapi aku juga tidak ingin terus hidup dalam keraguan. Keesokan harinya aku memutuskan mengambil cuti. Aku pergi ke taman kota, tempat favorit kami sejak masih berpacaran. Aku duduk di bangku yang sama, tempat Arga dulu menyatakan cintanya. Tak lama kemudian, seseorang duduk di sampingku. Aku boleh di sini? Aku menoleh. Ternyata Arga. Ia masih mengenakan pakaian kantor. Mengikuti aku. Aku tahu kamu pasti ke sini. Kami sama-sama memandang danau kecil di depan. Sudah cukup lama kami tidak datang ke tempat ini. Aku minta maaf. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Arga. Aku tidak butuh maaf. Lalu, aku butuh kejujuran. Arga mengangguk pelan. Aku memang membuat surat itu. Kenapa? Ibu terus menekan aku. Aku menoleh cepat. Hanya karena itu, aku lelah. Lelah? Ibu tidak pernah berhenti membandingkan kamu dengan Melisa. Aku menghela napas. Lalu Mas memilih menyerah? Bukan menyerah. Lalu apa? Aku ingin semua selesai. Aku tersenyum pahit. Jeti caranya dengan mengakhiri pernikahan kita. Arga tidak menjawab. Aku berdiri perlahan. Mas, iya, aku menikah dengan laki-laki yang dulu selalu melindungiku.
Aku menatap matanya. Tapi sekarang, aku melihat seseorang yang bahkan tidak berani mempertahankan pilihan hidupnya sendiri. Aku berbalik meninggalkan taman. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini, bukan hanya sedih yang kurasakan. Ada kekecewaan yang jauh lebih besar. Malam harinya, saat aku sedang membereskan meja makan, ponselku berbunyi. Sebuah nomor yang tidak kukenal mengirimkan pesan. Aku membuka. Perlahan, isi pesannya hanya satu foto. Foto Arga dan Melissa sedang duduk berdampingan di sebuah kafe. Di bawahnya tertulis sebuah kalimat singkat. Mungkin memang sudah waktunya kamu melepaskan sesuatu yang bukan lagi milikmu. Tanganku langsung melemas. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tetapi, satu hal yang ku tahu, mulai malam itu, aku tidak lagi hanya berjuang menghadapi ibu mertuaku. Ada seseorang yang diam-diam sedang berusaha mengambil seluruh hidupku. Episode 5 kebenaran yang akhirnya terungkap pada seseorang yang diam-diam sedang berusaha mengambil seluruh tanganku masih gemetar saat menatap layar ponsel. Foto Arga dan Melis di sebuah kafe memenuhi pikiranku. Senyum mereka tampak begitu santai, seolah tidak ada beban sedikit pun. Di bawah foto itu, kalimat singkat dari nomor tak dikenal terus menusuk hatiku. Mungkin memang sudah waktunya kamu melepaskan sesuatu yang bukan lagi milikmu. Aku menarik napas panjang. Berkali-kali aku mencoba menelepon nomor itu, tetapi selalu tidak tersambung. Aku mengirim pesan balasan, namun hanya centang satu. Beberapa menit kemudian, foto dan pesan itu bahkan sudah dihapus oleh pengirimnya. Aku memejamkan mata. Siapapun orang itu, ia ingin aku melihat sesuatu. Namun aku tidak ingin mengambil kesimpulan. Hanya dari satu foto. Selama ini aku selalu percaya bahwa rumah tangga tidak boleh dihancurkan oleh prasangka. Tetapi kali ini, aku juga tidak bisa terus menutup mata. Malam semakin larut. Arga belum keluar dari kamar kerjanya. Aku berdiri di depan pintu, mengangkat tangan untuk mengetuk, lalu mengurungkannya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa takut berbicara dengan suamiku sendiri. Tak lama kemudian pintu terbuka. Arga tampak terkejut melihatku. Nadia, belum tidur? Aku menggelang. Mas, kita perlu bicara. Ia mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tamu. Hanya suara jam dinding yang terdengar di tengah keheningan. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Mas kenal foto ini? Arga melihat layar ponsel beberapa detik. Ekspresinya berubah. Dari mana kamu dapat? Itu tidak penting. Yang penting, aku menatap matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Arga mengusap wajahnya. Itu pertemuan kerja. Berdua? Tidak. Yang lain sudah pulang lebih dulu. Aku menghela napas. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tersenyum hambar. Justru karena Mas tidak cerita, aku jadi semakin bingung. Arga menundukkan kepala. Aku minta maaf. Kamu sering minta maaf akhir-akhir ini, tapi tidak pernah memberi jawaban yang benar. Ya, terdiam. Keheningan itu membuat dadaku semakin sesak. Keesokan paginya, aku memutuskan tetap berangkat bekerja. Aku membutuhkan suasana lain agar pikiranku sedikit tenang. Namun baru beberapa jam bekerja, Rina menghampiriku. Nat, iya, ada seseorang mencarimu di bawah. Aku mengernyit. Siapa? Aku tidak kenal. Dengan langkah pelan, aku turun ke lobi kantor. Di sana, Melis berdiri sendirian. Ia mengenakan pakaian berwarna krem dengan senyum yang terlihat canggung. Maaf mengganggumu. Aku menatapnya cukup lama. Ada apa? Aku ingin bicara. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kami duduk di sebuah kafe kecil di seberang kantor. Beberapa saat kami hanya saling diam. Melis terlihat memainkan gelas minumnya. Lalu ia berkata, pelan, Nadia. Iya, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku menggelang. Aku bahkan tidak mengenalmu cukup jauh untuk membencimu. Melis tersenyum tipis. Mungkin itu yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku mengangkat pandangan. Bersalah? Ia menarik napas panjang. Aku memang dekat dengan Tante Ratna. Itu aku tahu. Beliau
sering memintaku datang ke rumah. Aku juga tahu, tapi Melis menggenggam kedua tangannya. Sendiri, aku tidak pernah meminta beliau melakukan semua itu. Aku mulai memperhatikan setiap ucapannya. Beliau sering mengatakan kalau Arga seharusnya menikah denganku. Melis menunduk. Aku selalu menganggapnya hanya candaan. Lalu, semakin lama, aku sadar tante serius. Aku diam. Melis melanjutkan. Beberapa kali tante bahkan memintaku tetap berhubungan dengan Arga. Aku merasakan jantungku berdegup semakin cepat. Arga tahu. Melis mengangguk pelan. Dia selalu berusaha menjaga jarak. Aku terdiam. Jawaban itu tidak sesuai dengan dugaan yang selama ini kubangun. Tapi, Melis kembali berkata, belakangan Arga memang terlihat berubah. Berubah bagaimana? Dia sering terlihat sangat tertekan. Aku mulai mengingat beberapa minggu terakhir. Wajah Arga memang sering terlihat lelah, sering melamun, sering menghindari pembicaraan. Selama ini aku mengira penyebabnya adalah Melissa. Mungkinkah ada alasan lain? Sebelum kami berpisah, Melissa mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Aku ingin mengembalikan ini. Aku menerimanya. Apa ini? Tolong buka nanti saja. Setelah berkata demikian, Melis pergi. Aku memandangi amplop itu sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, suasana terasa sangat sunyi. Bu Ratna sedang berada di kamarnya. Arga belum pulang. Aku membuka amplop pemberian Melissa. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto lama. Foto-foto saat Arga masih kuliah. Ada banyak teman di sana, termasuk Melissa. Di balik salah satu foto terdapat tulisan tangan. Terima kasih sudah selalu menganggapku sebagai adik. Semoga suatu hari kamu menemukan perempuan yang benar-benar membuatmu bahagia. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Tanggalnya 6 tahun yang lalu. Jauh sebelum Arga mengenalku. Aku kembali membuka foto-foto lainnya. Tidak ada satupun yang menunjukkan hubungan istimewa di antara mereka. Semuanya hanya foto bersama teman-teman. Aku mulai merasa ada yang janggal. Kalau memang Melis ingin merebut Arga, mengapa ia justru memberikan semua ini kepadaku? Malam harinya Arga pulang. Aku memperlihatkan foto-foto itu. Melis menemuiku. Arga tampak terkejut. Dia bilang apa? Aku lebih ingin tahu. Aku menatapnya dalam. Kenapa dia justru membantuku memahami semuanya? Arga menghela nafas panjang. Karena dia memang tidak pernah menginginkan semua ini. Aku menatapnya lekat-lekat. Jeti selama ini, Melis bukan penyebabnya. Arga menggelang pelan. Bukan. Lalu siapa? Arga memejamkan mata. Ibu, ruangan. Kembali hening. Aku menunggu penjelasan lebih lanjut. Aku sudah berkali-kali mengatakan pada ibu kalau aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku terdiam. Tapi ibu terus memaksaku. Kenapa? Mas tidak pernah bilang. Aku takut kamu semakin terluka. Air mataku mulai menggenang. Mas, kenapa kita justru saling menyembunyikan semuanya? Arga tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku melihat matanya berkaca-kaca. Belum sempat kami melanjutkan pembicaraan. Suara Bu Ratna terdengar dari belakang. Tidak ada gunanya menjelaskan lagi. Kami sama-sama menoleh. Beliau berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang. Aku sudah mendengar semuanya. Bu Ratna berjalan mendekat. Nadia. Ya, Bu. Aku memang ingin kalian berpisah. Kalimat itu diucapkan tanpa sedikit pun keraguan. Aku memandang beliau dengan mata yang mulai basah. Apa salahku sampai ibu begitu membenciku? Beberapa detik Bu Ratna tidak menjawab. Tatapannya berubah. Tidak lagi keras seperti biasanya. Namun juga tidak menunjukkan penyesalan. Beliau perlahan membuka tas yang dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah map tua berwarna hijau. Map yang tampak sudah lama disimpan. Beliau meletakkannya di atas meja. Aku tidak pernah membencimu. Lalu kenapa? Bu Ratna menatapku dan Arga bergantian. Karena ada sesuatu yang selama ini kalian berdua tidak tahu. Aku merasakan jantungku kembali berdegup kencang.
Perlahan, Bu Ratna membuka map itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat yang sudah mulai menguning karena usia. Beliau menatap Arga dengan wajah yang sulit kuartikan, lalu berkata pelan, "Sudah, waktunya kamu tahu alasan sebenarnya mengapa Ibu selama ini tidak pernah merestui pernikahan kalian. Episode 6 Rahasia yang selama ini disembunyikan. Sudah waktunya kamu tahu alasan. Sebenarnya mengapa Ibu selama ini tidak pernah merestui pernikahan kalian." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terasa membeku. Tanganku yang sejak tadi menggenggam ujung meja perlahan mengencang. Aku menoleh ke arah Arga. Wajahnya sama bingungnya denganku. "Apa maksud Ibu?" tanya Arga dengan suara pelan. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Dengan hati-hati beliau membuka map hijau yang sudah terlihat usang. Dari dalamnya, beliau mengeluarkan beberapa lembar surat dan sebuah foto lama yang warnanya mulai memudar. Beliau memandangi foto itu cukup lama sebelum menyerahkannya kepada Arga. "Masih ingat orang ini?" Arga menerima foto itu dengan ragu. Di dalam foto tampak seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan sebuah toko kecil. Di antara mereka berdiri seorang anak laki-laki yang usianya sekitar 8 tahun. Arga mengernyit, "Ini, ayah." Bu Ratna mengangguk pelan. "Dan perempuan di sebelahnya?" Arga menggelang. "Aku tidak pernah melihat foto ini." Aku ikut memperhatikan. Wajah perempuan itu terasa asing bagiku. Bu Ratna menarik napas panjang. "Itu adalah rekan bisnis ayahmu bertahun-tahun yang lalu." Beliau berhenti sejenak, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka masa lalu yang selama ini disimpan rapat. "Dulu ayahmu mempercayai seseorang untuk mengembangkan usaha keluarga." "Siapa?" tanya Arga. "Suami dari perempuan itu." Ruangan kembali sunyi. "Ibu tidak pernah menceritakan ini karena ingin kamu menjalani hidup tanpa membawa beban masa lalu." Arga menatap ibunya dengan bingung. "Lalu, hubungannya dengan Nadia apa?" Bu Ratna menatapku. Tatapan itu tidak lagi dipenuhi rasa tidak suka seperti biasanya, namun masih menyimpan kesedihan yang dalam. Suami perempuan itu adalah ayah Nadia. Aku langsung membeku. Jantungku berdetak sangat keras. "Apa?" Suaraku hampir tidak terdengar. "Itu tidak mungkin." Aku menatap Bu Ratna bergantian dengan Arga. Ayahku sudah meninggal beberapa tahun sebelum aku mengenal Arga. Selama hidupnya, ayah tidak pernah bercerita tentang keluarga Arga. Bu Ratna kembali berbicara. "Usaha keluarga kami pernah mengalami masalah besar." "Ayah Nadia mengambil uang itu?" tanya Arga hati-hati. Bu Ratna perlahan menggelang. "Itulah yang selama ini aku yakini." Ruangan kembali hening. "Lalu, aku tidak pernah mencari tahu kebenaran yang sebenarnya." Kalimat itu membuatku mengangkat kepala. "Apa maksud Ibu?" "Aku hanya mendengar cerita dari orang-orang." Beliau menunduk, dan aku mempercayainya selama bertahun-tahun. Aku merasakan dadaku sesak. Jeti, selama ini beliau membenciku karena sesuatu yang bahkan belum pernah dipastikan kebenarannya. Aku berdiri perlahan. "Bu, ya, kalau Ibu belum pernah mencari tahu, kenapa Ibu menghukumku?" Air mataku mulai mengalir. Aku bahkan baru tahu malam ini kalau keluarga kita pernah saling mengenal. Bu Ratna tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama kami, aku melihat beliau kehilangan kata-kata. Arga menatap ibunya. "Ibu, ya, kenapa tidak pernah cerita?" "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kamu tetap memilih Nadia." Arga menarik napas panjang. "Lalu memangnya salah?" Bu Ratna menutup matanya. "Aku hanya ingin melindungimu." "Tapi ibu justru hampir menghancurkan rumah tanggaku." Suara Arga terdengar bergetar. Aku belum pernah melihatnya berbicara seperti itu kepada ibunya. Malam itu tidak ada lagi yang melanjutkan pembicaraan. Bu Ratna masuk ke kamarnya. Arga duduk sendirian di ruang tamu, sedangkan aku memilih keluar ke teras. Angin malam terasa dingin. Aku memandangi langit yang gelap tanpa satupun bintang terlihat. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Benarkah ayahku pernah melakukan sesuatu yang membuat keluarga Arga menderita? Kalau benar, mengapa ibu dan ayahku tidak pernah membicarakannya? Dan kalau tidak benar,
Mengapa Bu Ratna begitu yakin selama bertahun-tahun? Keesokan paginya, aku memutuskan pergi ke rumah ibuku. Rumah itu kini terasa jauh lebih sepi sejak ayah meninggal. Ibuku tampak terkejut melihatku datang di hari kerja. Nadia, ibu sibuk? Tidak, aku ingin bertanya sesuatu. Beliau mempersilakanku masuk. Aku meletakkan foto lama itu di atas meja. Begitu melihatnya, wajah ibu langsung berubah pucat. Dari mana kamu dapat foto ini? Aku menatapnya. Jati ibu mengenalnya. Beliau mengangguk perlahan. Iya, siapa mereka sebenarnya? Ibuku duduk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah lama sekali. Ibu, aku perlu tahu. Beliau mengusap air matanya. Dulu, ayahmu memang bekerja sama dengan keluarga Arga. Aku menelan ludah. Lalu, usaha mereka bangkrut karena ayah. Ibuku langsung menggelang. Bukan, jawaban itu membuatku terpaku. Kalau bukan, ayahmu justru orang yang berusaha menyelamatkan perusahaan itu. Aku memandang ibu tanpa berkedip. Ibu yakin? Sangat yakin. Lalu kenapa Bu Ratna berpikir sebaliknya? Ibuku menarik sebuah kotak kayu dari lemari. Kotak itu sudah sangat tua. Di dalamnya terdapat banyak dokumen. Beliau mengeluarkan sebuah surat. Lihat. Ini, aku membaca perlahan. Surat itu berisi perjanjian kerjasama yang ditandatangani beberapa orang. Di bagian bawah terdapat catatan hasil audit perusahaan. Tertulis jelas bahwa kerugian besar bukan disebabkan oleh ayahku, melainkan oleh salah satu rekan bisnis lain yang menghilang membawa sebagian besar modal usaha. Aku memegang surat itu dengan tangan gemetar. Kenapa ibu tidak pernah menunjukkan ini? Ibuku tersenyum sedih, karena ayahmu selalu berkata. Beliau berhenti sejenak. Kalau suatu hari nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Andai ayah masih hidup, iya, pasti bisa menjelaskan semuanya. Aku pulang dengan membawa salinan dokumen itu. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi satu harapan. Kalau Bu Ratna melihat bukti ini, mungkin semuanya bisa berubah. Namun sesampainya di rumah, suasana terasa sangat berbeda. Pintu ruang tamu terbuka lebar. Beberapa koper tergeletak di lantai. Aku mempercepat langkah. Mas, tidak ada jawaban. Aku masuk ke dalam. Arga sedang memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Jantungku langsung berdegup kencang. Mas, Arga menoleh. Wajahnya terlihat sangat lelah. Kamu sudah pulang. Apa yang Mas lakukan? Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, aku akan pergi dari rumah ini untuk sementara. Aku langsung memegang lengannya. Kenapa? Aku butuh waktu. Untuk apa? Memikirkan semuanya. Aku menggelang cepat. Jangan pergi, Nadia. Kita baru saja menemukan kemungkinan bahwa selama ini semua hanya salah paham. Aku tahu. Lalu kenapa Mas pergi? Arga memejamkan mata. Aku harus mencari satu orang. Siapa? Orang yang sebenarnya menyebabkan semua ini terjadi. Aku terdiam. Maksud Mas? Arga mengambil sebuah amplop putih dari atas meja. Tadi pagi seseorang mengirimkan ini ke kantor. Ia menyerahkannya kepadaku. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat salinan dokumen lama. Namun ada satu lembar tambahan, sebuah surat tanpa nama. Di bagian bawah hanya tertulis satu kalimat. Kalau ingin tahu siapa yang menghancurkan kedua keluarga kalian bertahun-tahun lalu, temui aku besok pagi. Datanglah sendiri. Jangan percaya kepada siapapun. Aku menatap Arga dengan napas memburu. Mas, kalau surat ini benar, Arga menggenggam koper di sampingnya. Berarti selama ini kita semua membenci orang yang tidak bersalah. Aku belum sempat mengatakan apapun ketika ponsel Arga tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung berubah setelah membaca nama yang muncul di layar. Tanpa mengangkat telepon itu, ia hanya berbisik pelan. Kenapa dia menghubungiku lagi setelah puluhan tahun? Bersambung ke episode 7. Episode 7 aku memilih bertahan kenapa dia menghubungiku lagi setelah puluhan tahun? Aku memandang wajah Arga dengan penuh kebingungan.
Tangannya yang memegang ponsel terlihat sedikit bergetar. Selama kami menikah, aku jarang melihatnya setegang itu. Mas, suaraku lirih. Siapa yang menelepon? Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju pada layar ponsel yang perlahan kembali gelap karena panggilan itu tidak dijawab. Ia menarik napas panjang, lalu menyimpan ponselnya ke dalam saku. Aku juga belum yakin. Belum yakin bagaimana? Nama yang muncul. Ia berhenti beberapa saat. Adalah nama seseorang yang selama ini kukira sudah tidak akan pernah muncul lagi. Aku mengernyit. Siapa dia? Arga menggelang pelan. Aku pernah mendengar namanya dari ayah dulu. Aku semakin bingung. Apakah dia ada hubungannya dengan surat anonim itu? Arga menatap amplop putih di atas meja. Kalau firasatku benar, dia mungkin orang yang mengetahui semuanya. Malam itu kami sama-sama tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya. Setelah berminggu-minggu dipenuhi kesalahpahaman, kami duduk berdampingan di ruang keluarga tanpa saling menyalahkan. Di hadapan kami terbentang foto-foto lama, dokumen perusahaan, dan surat hasil audit yang kubawa dari rumah ibu. Aku memecah keheningan. Mas, iya, apapun yang terjadi besok, aku ingin kita menghadapi semuanya bersama. Arga menatapku cukup lama. Tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh kebimbangan seperti beberapa hari terakhir. Ia perlahan menggenggam tanganku. Aku minta maaf. Aku menggelang. Jangan minta maaf dulu, tapi aku sudah membuatmu menangis. Yang kita butuhkan sekarang bukan penyesalan. Lalu, kebenaran. Arga mengangguk pelan. Aku berjanji, setelah semua ini selesai, aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Air mataku kembali menggenang. Sudah lama aku menunggu kalimat itu. Pagi berikutnya kami berangkat menuju alamat yang tertulis dalam surat anonim. Lokasinya berada di sebuah rumah tua di pinggir kota. Bangunannya sederhana. Halamannya dipenuhi tanaman yang tumbuh tanpa terawat. Saat kami tiba, pintu rumah sudah terbuka. Seorang pria berusia sekitar 70 tahun berdiri di depan teras. Rambutnya memutih, tubuhnya sedikit membungkuk, namun sorot matanya masih tajam. Arga, pria itu tersenyum tipis. Kamu benar-benar datang. Arga mengangguk. Bapak siapa? Pria itu memandangku sekilas. Lebih baik kita masuk. Ruang tamu rumah itu dipenuhi lemari kayu tua. Di salah satu sudut terdapat banyak map dan dokumen yang tersusun rapi. Pria itu menuangkan teh hangat untuk kami. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Aku memberanikan diri bertanya, Bapak mengenal keluarga kami? Beliau tersenyum pahit. Bukan hanya mengenal. Aku pernah bekerja bersama ayah kalian. Aku dan Arga saling berpandangan. Pria itu mengambil sebuah map coklat dari lemari. Namaku Hasan. Dulu aku adalah akuntan perusahaan tempat ayah Arga dan ayah Nadia bekerja. Aku menahan napas. Selama bertahun-tahun aku memilih diam. Kenapa? Tanya Arga. Karena rasa bersalah. Jawaban itu keluar begitu pelan. Hasan membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan laporan keuangan yang jauh lebih lengkap daripada dokumen yang kubawa. Beliau menunjuk salah satu nama. Orang inilah yang membawa kabur sebagian besar modal perusahaan. Aku membaca nama itu perlahan. Nama itu sama sekali asing. Bukan ayah Nadia. Hasan menggelang. Tidak, bahkan ayah Nadia adalah orang yang mencoba menghentikan semuanya. Aku menutup mulutku. Air mata mulai mengalir tanpa kusadari. Selama bertahun-tahun, nama ayahku hidup dalam tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Hasan menatap Arga. Ayahmu sebenarnya sudah mengetahui sebagian kebenaran. Apa? Tetapi saat itu beliau sedang sakit. Beliau memintaku mencari bukti yang lengkap. Lalu kenapa Bapak tidak pernah datang? Hasan menundukkan kepala. Aku pengecut. Aku takut. Orang yang membawa uang perusahaan itu memiliki pengaruh besar saat itu. Aku memilih diam. Beliau mengusap kedua matanya. Dan karena diamku, dua keluarga hancur. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Kami pulang membawa seluruh dokumen itu. Sepanjang perjalanan tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Aku memandang keluar jendela mobil. Bayangan ayah terus hadir di pikiranku. Aku teringat senyum beliau, kesabarannya, dan satu kalimat yang dulu sering ia ucapkan. Kalau kita berada di pihak yang benar, jangan takut pada waktu. Cepat atau lambat,
kebenaran akan menemukan jalannya. Aku baru memahami maksudnya hari ini. Sesampainya di rumah, Bu Ratna sedang duduk sendirian di ruang tamu. Beliau tampak terkejut melihat kami datang bersama. Kalian, Arga berjalan mendekat. Ibu, ada yang ingin aku tunjukkan. Ia meletakkan seluruh dokumen di atas meja. Bu Ratna membacanya satu demi satu. Semakin lama, tangannya semakin gemetar. Beliau membuka laporan audit, kemudian membaca surat pernyataan Hasan, lalu melihat foto-foto lama. Air mata mulai mengalir di pipinya. Beliau menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Nadia, aku hanya diam. Ibu, selama ini salah. Kalimat itu terdengar sangat berat keluar dari bibirnya. Beliau berdiri perlahan, lalu menghampiriku. Aku meminta maaf. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya. Bu Ratna menundukkan kepala di hadapanku. Aku terlalu lama hidup dalam kebencian. Aku bahkan tidak pernah mencoba mencari kebenaran. Aku menyakitimu. Aku menyakiti Arga. Dan aku juga telah menuduh ayahmu. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak pernah membayangkan hari ini benar-benar datang. Bu Ratna menggenggam kedua tanganku. Kalau kamu masih mau, izinkan ibu memperbaiki semuanya. Aku memandang wajah beliau. Di sana tidak lagi kulihat kesombongan. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang sedang menyesali kesalahannya. Aku menarik napas panjang. Bu, iya, saya memang terluka. Beliau menundukkan kepala. Tapi, saya tidak ingin hidup terus membawa kebencian. Air mata Bu Ratna semakin deras. Beliau langsung memelukku. Pelukan yang selama ini tidak pernah kuterima. Pelukan yang sudah lama kuharapkan sebagai seorang menantu. Di belakang kami, Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tahu, ia juga sedang berusaha menahan air mata. Beberapa minggu kemudian, rumah kami kembali terasa hangat. Bu Ratna mulai banyak berubah. Beliau sering membantuku memasak. Kami pergi ke pasar bersama. Bahkan beberapa kali beliau mengajakku membuat resep yang dulu diajarkan ibu kandungnya. Suatu sore, saat kami sedang menyiram tanaman di halaman, beliau berkata pelan, "Nadia." "Iya, Bu, terima kasih." Karena memilih memaafkan. Aku tersenyum. Memaafkan memang tidak menghapus luka, tapi memaafkan memberi kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Beliau mengangguk sambil tersenyum. Malam harinya, Arga mengajakku duduk di teras rumah, tempat favorit kami sejak awal menikah. Ia menggenggam tanganku erat. Aku sudah merobek surat cerai itu. Aku menoleh. "Benarkah?" Arga mengangguk. "Bukan hanya itu, aku juga sudah memutuskan sesuatu." "Apa?" "Aku akan menjual rumah lama peninggalan ayah." Aku sedikit terkejut. "Kenapa?" "Aku ingin membuka usaha kecil. Usaha yang dulu menjadi impian ayah dan ayahmu." Aku tersenyum haru. "Itu pasti membuat mereka bangga." Arga mengangguk. Tapi, ia meraih sebuah kotak beludruk kecil dari sakunya. Aku menatapnya bingung. "Mas." Arga membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat cincin yang sederhana namun indah. "Aku tahu kita sudah menikah, tapi izinkan aku melamarmu sekali lagi." Air mataku langsung jatuh. "Nadia, maukah kamu memulai semuanya dari awal bersamaku?" Aku belum sempat menjawab. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Kami saling berpandangan. Bu Ratna keluar membuka pintu. Beberapa detik kemudian beliau memanggil kami dengan suara bergetar. "Arga, Nadia, ada seseorang yang ingin bertemu." Kami berdua berjalan menuju ruang tamu. Di depan pintu berdiri seorang pria paruh baya yang wajahnya sangat asing bagiku. Begitu, melihat Arga, pria itu berkata dengan suara pelan, "Aku datang untuk menyerahkan diri, karena akulah orang yang selama ini menghancurkan kedua keluarga kalian." Bersambung ke episode 8 penutup. Episode 8 akhir dari semua kesalahpahaman. Aku datang untuk menyerahkan diri, karena akulah orang yang selama ini menghancurkan kedua keluarga kalian. Ucapan pria itu membuat seluruh isi rumah mendadak sunyi. Tak seorang pun bergerak. Aku memandang wajah pria paruh baya yang berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak lelah, rambutnya mulai dipenuhi uban, sementara kedua matanya menyimpan penyesalan yang begitu dalam. Arga berdiri di sampingku. "Apa maksud Bapak?" Pria itu menundukkan kepala. "Namaku Surya."
Nama itu langsung mengingatkanku pada laporan audit yang kami baca sehari sebelumnya. Nama yang selama ini hanya kami lihat di atas selembar kertas. Kini, orangnya berdiri tepat di depan kami. Bu Ratna memegang sandaran kursi agar tubuhnya tetap tegak. Jeti, selama ini kamu masih hidup. Surya mengangguk pelan. Aku hidup, tetapi tidak pernah benar-benar tenang. Beliau mempersilakan Surya masuk. Tak ada lagi amarah yang memenuhi ruangan. Yang ada hanyalah rasa ingin mengetahui seluruh kebenaran yang selama puluhan tahun tersembunyi. Surya duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Beberapa kali ia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Dulu aku menjadi orang yang dipercaya mengelola sebagian dana perusahaan. Aku terlalu percaya diri. Aku mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ketika perusahaan mulai mengalami kerugian, aku panik. Aku takut kehilangan semuanya. Akhirnya, aku mengambil uang perusahaan dengan harapan bisa mengembalikannya setelah usahaku berhasil. Ia menundukkan kepala semakin dalam. Tapi usahaku gagal. Utangku semakin besar. Aku tidak punya keberanian untuk kembali. Ruangan kembali hening. Surya melanjutkan dengan suara bergetar. Yang paling membuatku menyesal. Aku membiarkan ayah Nadia menjadi orang yang disalahkan. Air mataku langsung mengalir. Nama ayah kembali memenuhi pikiranku. Aku teringat senyumnya, kesabarannya, dan caranya selalu mengajarkanku untuk tidak membenci siapapun. Surya mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Semua bukti yang tersisa ada di sini. Dokumen asli, surat pengakuan, dan seluruh catatan transaksi. Ia meletakkan map itu di atas meja. Aku sudah terlalu lama hidup dengan rasa bersalah. Setelah mendengar bahwa dua keluarga masih terus menderita karena kesalahpahaman ini, aku memutuskan berhenti bersembunyi. Bu Ratna membuka map tersebut dengan tangan gemetar. Semakin lama membaca, air matanya semakin deras. Beliau memejamkan mata beberapa saat, lalu perlahan menatap foto mendiang suaminya yang tergantung di ruang tamu. Maafkan aku. Suara itu begitu lirih. Aku terlalu lama menyimpan kebencian. Aku tidak mencari kebenaran. Aku bahkan menyakiti orang yang tidak bersalah. Beliau kemudian berbalik menghadapku. Nadia. Iya, Bu. Ibu tidak bisa mengembalikan semua air mata yang sudah kamu keluarkan. Tidak bisa menghapus semua luka yang pernah ibu buat. Tapi, izinkan ibu menghabiskan sisa hidup untuk menjadi ibu yang benar-benar pantas untukmu. Aku menatap wajahnya. Tak ada lagi kesombongan yang dulu sering kulihat. Yang ada hanyalah penyesalan. Seorang ibu yang akhirnya menemukan keberanian untuk mengakui kesalahannya. Aku melangkah mendekat, lalu memeluk beliau erat. Bu, kita sama-sama pernah terluka. Tapi kalau hari ini kita memilih saling memaafkan. Mungkin inilah awal dari keluarga yang baru. Bu Ratna menangis di pelukanku. Tangannya menggenggam pundakku dengan erat. Aku bangga mempunyai menantu sepertimu. Kalimat itu sederhana. Namun bagiku, kalimat itu adalah hadiah yang selama ini tidak pernah berani kuharapkan. Beberapa hari kemudian, Surya menyerahkan seluruh dokumen kepada pihak yang berwenang dan memberikan kesaksian atas semua yang pernah terjadi. Nama ayahku akhirnya dibersihkan. Orang-orang yang dulu mengenalnya mulai mengetahui bahwa beliau bukanlah penyebab kehancuran perusahaan. Ibuku menangis ketika menerima salinan surat yang menyatakan bahwa nama suaminya telah dipulihkan. Beliau memegang foto ayah sambil tersenyum. Ayahmu pasti bahagia. Aku mengangguk sambil menggenggam tangan ibu. Beliau pasti sudah tenang. Perlahan, kehidupan kami berubah. Rumah yang dulu dipenuhi keheningan kini kembali hangat. Bu Ratna tidak lagi membanding-bandingkanku dengan siapapun. Beliau justru sering meminta pendapatku saat memasak atau menata rumah. Sesekali kami tertawa bersama mengenang hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil terjadi. Melise juga datang berkunjung. Ia membawa beberapa bibit bunga. Aku dengar tante sekarang suka berkebun. Bu Ratna tersenyum malu. Iya, Melise menoleh kepadaku. Aku senang semuanya berakhir baik. Aku tersenyum. Terima kasih. Kalau dulu kamu tidak datang menemuiku, mungkin aku tidak pernah melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Melise mengangguk. Terkadang, orang yang terlihat seperti lawan sebenarnya hanya ikut terjebak dalam kesalahpahaman. Aku mengiyakan. Kalimat itu benar adanya. Beberapa bulan kemudian,
Arga benar-benar membuka usaha kecil yang pernah menjadi impian ayah kami. Di hari peresmian, sebuah foto besar kedua ayah kami dipasang berdampingan di ruang utama. Di bawah foto itu tertulis sebuah kalimat sederhana, kejujuran mungkin terlambat datang, tetapi tidak pernah datang sia-sia. Aku memandangi tulisan itu cukup lama. Arga datang menghampiriku. Apa yang kamu pikirkan? Aku tersenyum. Aku sedang membayangkan. Seandainya mereka masih ada. Arga menggenggam tanganku. Mereka pasti sedang tersenyum melihat kita. Aku mengangguk, dan aku yakin mereka tidak ingin kita terus hidup di masa lalu. Menjelang senja, setelah semua tamu pulang, Arga mengajakku ke taman kecil di belakang kantor baru kami. Tempat itu sederhana. Ada bangku kayu, beberapa bunga yang baru mulai bermekaran, dan langit yang perlahan berubah jingga. Arga mengeluarkan kotak kecil yang beberapa hari lalu belum sempat kubuka. Kali ini, tidak ada yang akan mengganggu. Ia tersenyum. Kemudian membuka kotak itu. Cincin sederhana itu kembali berkilau diterpa cahaya senja. Nadia. Ya, dulu aku pernah membiarkan rasa takut mengalahkan keberanianku. Aku berjanji, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ia menatapku penuh keyakinan. Maukah kamu terus berjalan bersamaku? Bukan hanya sebagai istriku, tetapi juga sebagai sahabat yang selalu mengingatkanku ketika aku mulai kehilangan arah. Air mataku mengalir pelan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku mau. Arga memakaikan cincin itu ke jariku. Kami saling berpelukan. Di kejauhan, Bu Ratna, ibuku, dan Melis tersenyum melihat kami. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah keluarga yang akhirnya belajar bahwa kepercayaan jauh lebih berharga daripada prasangka. Dan sejak hari itu, aku memahami satu hal yang akan selalu kupegang sepanjang hidup. Fitnah, prasangka, dan kesalahpahaman mungkin mampu memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Tetapi kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk saling mendengarkan akan selalu menemukan jalan untuk menyatukan mereka kembali. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini dari awal hingga akhir. Kalau kalian menikmati kisah ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku juga penasaran, kalian menonton dari kota mana? Tulis nama kota kalian di komentar ya, karena aku senang sekali membaca komentar-komentar dari kalian. Jangan lupa dukung kanal ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada keluarga atau teman yang mungkin bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya.